Pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan atau preventif dan langkah pengobatan atau recovery. Usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan, sementara usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah mulai dieksploitasi. Pengamanan sistem informasi dapat dilakukan melalui beberapa layer yang berbeda. Misalnya di layer transport, dapat digunakan Secure Socket Layer atau SSL. Metode ini umum digunakan untuk server web. Secara fisik, sistem Anda dapat juga diamankan dengan menggunakan firewall yang memisahkan sistem Anda dengan internet. Penggunaan teknik enkripsi dapat dilakukan di tingkat aplikasi sehingga data-data Anda atau email Anda tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dan metode yang paling umum kita gunakan adalah penggunaan antivirus. Bagaimanakah caranya mengamankan sistem informasi lainnya? Mari kita simak secara sama. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan penggunaan password. Di beberapa sistem operasi untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer, pemakai diharuskan melalui proses authentication dengan menuliskan user ID dan password. Bahkan, sejak beberapa tahun ini, Windows sudah menerapkan PIN sebagai proses autentikasi untuk masuk ke dalam sistemnya. Informasi yang diberikan ini dicocokkan dengan user ID dan password yang berada di sistem. Apabila keduanya valid, pemakai yang bersangkutan diperbolehkan menggunakan sistem. Dan apabila ada yang salah, tentunya pemakai tidak dapat menggunakan sistem. Informasi tentang kesalahan user ID dan password biasanya dicatat dalam berkas log. Besarnya informasi yang dicatat bergantung kepada konfigurasi dari sistem setempat. Misalnya, ada yang menuliskan informasi apabila pemakai memasukkan user ID dan password yang salah sebanyak 3 kali, maka tidak bisa lagi menggunakan username dan password tersebut. Ada juga yang langsung menuliskan informasi ke dalam berkas log meskipun baru 1 kali salah. Informasi tentang waktu kejadian juga dicatat. Selain itu, asal hubungan atau connection juga dicatat sehingga administrator dapat memeriksa keabsahan hubungan. Setelah proses authentication, pemakai diberikan akses sesuai dengan level yang dimilikinya melalui sebuah akses kontrol. Akses kontrol ini biasanya dilakukan dengan mengelompokkan pemakai dalam grup. Ada grup yang berstatus pemakai biasa, ada tamu, dan ada juga administrator atau super user yang memiliki kemampuan lebih dari grup lainnya. Pengelompokan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunaan sistem Anda. Di lingkungan kampus mungkin ada kelompok mahasiswa, staf, karyawan, dan administrator. Sementara itu di lingkungan bisnis mungkin ada kelompok finance, engineer, marketing, dan seterusnya. Masih menggunakan tanggal lahir sebagai password, username, atau bahkan PIN ATM Anda, berubah sekarang juga. Dengan adanya kemungkinan password ditebak, misalnya dengan menggunakan program password cracker, maka memilih password memerlukan perhatian khusus. Sebaiknya Anda menghindari penggunaan kata-kata ini untuk password Anda. Yang pertama, hindari menggunakan nama Anda, nama pasangan Anda, nama anak Anda, atau nama kawan Anda. Karena hal ini sangat mudah sekali diidentifikasi oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya adalah hindari penggunaan nama komputer yang Anda gunakan. Mengapa? Karena dengan perangkat-perangkat tertentu, para hacker mampu mengidentifikasi perangkat apa yang Anda gunakan. Yang berikutnya, hindari menggunakan nomor telepon, plat nomor kendaraan, atau tanggal lahir untuk password Anda.
Lalu yang berikutnya adalah hindari penggunaan alamat rumah dan nama tempat yang terkenal. Karena menurut penelitian, alamat rumah dan nama tempat yang terkenal menjadi favorit bagi orang-orang menggunakan nama tersebut sebagai passwordnya. Seringkali sistem perangkat keras atau perangkat lunak diberikan dengan beberapa servis yang dijalankan sebagai default. Sebagai contoh, pada sistem Linux, servis-servis berikut sering dipasang dari vendornya, seperti Vinger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan seterusnya. Atau seperti penggunaan port pada SMPP. Servis tersebut tidak semuanya dibutuhkan, kan? Nah, untuk mengamankan sistem, servis yang tidak diperlukan di server tersebut sebaiknya dimatikan. Sudah banyak kasus yang menunjukkan abuse dari servis tersebut, atau ada lubang keamanan dalam servis tersebut, akan tetapi sang administrator tidak menyadari bahwa servis tersebut dijalankan di komputernya. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter secara umum, dan yang lebih spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, atau bahkan dalam level paket. Sebagai contoh, di sistem Unix ada paket program TCP wrapper yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada service atau aplikasi tertentu. Misalnya, service untuk telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki IP tertentu atau memiliki domain tertentu. Sementara, firewall dapat digunakan untuk melakukan filter secara umum. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses keluar maupun ke dalam dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Konfigurasi dari firewall bergantung kepada kebijaksanaan atau policy dari organisasi yang bersangkutan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Satu, apa-apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit dianggap tidak diperbolehkan atau prohibited. Dan yang kedua adalah apa-apa yang tidak dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan atau permitted. Firewall bekerja dengan mengamati paket IP yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. Detail dari konfigurasi bergantung kepada masing-masing firewall. Firewall dapat berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak tertentu, sehingga pemakai atau administrator tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Firewall juga dapat berupa perangkat lunak yang ditambahkan kepada sebuah server, baik Linux maupun Windows, yang dikonfigurasi menjadi firewall. Dalam hal ini, sebetulnya perangkat komputer dengan prosesor Intel sudah cukup menjadi firewall yang sederhana. Firewall biasanya melakukan dua fungsi, fungsi IP filtering dan fungsi proxy. Keduanya dapat dilakukan pada sebuah perangkat komputer atau device atau dilakukan secara terpisah. Fungsi proxy dapat dilakukan oleh berbagai software tergantung kepada jenis proxy yang dibutuhkan. Misal web proxy, R-Login proxy, FTP proxy, dan seterusnya. Di sisi klien seringkali membutuhkan software tertentu agar dapat menggunakan proxy. Seperti misalnya dengan menggunakan SOX dan beberapa perangkat lunak Unix untuk proxy lainnya. Seperti Squid, Proxy Server NEC, Network System Labs, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu diingat bahwa adanya firewall bukan menjadi jaminan bahwa jaringan dapat diamankan 100%. Firewall tersebut sendiri dapat memiliki masalah. Sebagai contoh, firewall Gauntlet yang dibuat oleh Network Associates Incorporation atau NIA mengalami masalah sehingga dapat melewatkan koneksi dari luar yang seharusnya tidak boleh lewat.
Padahal Gauntlet didegung-degungkan oleh NIA sebagai the world's most secure firewall. Inti yang ingin disampaikan adalah bahwa meskipun sudah menggunakan firewall, keamanan harus tetap dipantau secara berkala. Ingat, there is no system that cannot be hacked. Antivirus adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk menangkal virus, memberikan perlindungan, serta keamanan data dari sistem di komputer. Virus biasa menyerang komputer yang tidak dilindungi antivirus. Namun, tidak semua antivirus bisa membersihkan virus. Berikut adalah gejala laptop atau komputer yang terkena virus. 1. Komputer menjadi lambat. Lalu, data di komputer tidak bisa dibuka atau hilang. Yang berikutnya, komputer restart dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah banyak program shortcut pada komputer. Antivirus berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keamanan data komputer dari serangan virus. Virus bisa menyebar dari file unduhan atau masuk ketika browsing di internet. Virus juga bisa masuk dan menyerang media penyimpanan seperti flash disk, memory card, atau hard disk eksternal. Maka dari itu, melakukan scan terlebih dahulu sebelum menggunakan hard drive adalah penting. Antivirus bisa berjalan otomatis dalam komputer, jadi bisa mendeteksi langsung infeksi virus pada sistem komputer. Jenis-jenis antivirus pun banyak, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Tentunya mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sebaik-baiknya antivirus adalah antivirus yang selalu diupdate. Demikian penjelasan pada bab mengamankan sistem informasi ini, sampai bertemu berikutnya.